hari ini disopirin, Unga bakal nyupirin Pak Wawali. Nah, pemirsa pasti tahu kan, Pak Wawali ini adalah mantan bosnya Unga sendiri gitu ya. Jadi wah, ini adalah momen yang spesial banget, bakal satu mobil lagi. Oke, kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Aduh, agak bingung Pak atau Bang. Bang apa ya? Salam dulu, Bang. Ya. Yeah. Aduh, pemirsa, jadi mantan bos sendiri. Sekarang satu mobil lagi udah lama banget ya sebenarnya. Udah ketemu sama Bang. Maksudnya deketan kayak gini ya, Bang ya. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ini kita kesini ya, Bang ya. Ini agak babo nih jadinya, Bang. Kanan. Kanan gitu ya. Kanan. Ini agak bingung antara kanan dan kiri. Ini nih pemirsa, jadi nih kita agak buru-buru karena memang susah banget nyari waktunya Pak Wawali ini karena super sibuk banget. Ya, Bang ya. Hari ini apa nih, Bang, kegiatannya rencananya? Hari ini tadi pagi sambut. Oh iya, sesi nih. Lurus ya, Bang. Ya. Nah, agak bingung karena tadi disepirin ke sininya. Ya. Jadi hari ini aktivitas Abang apa aja nih, Bang? Tadi pagi menyambut Pak Kapolda baru. Beliau tadi negara di Sulawesi, terus ada juga acara Horizon untuk desa Mahasiswa. Jumatan biasa hari Jumat. Terus hari Jumat ditunggu rapat di kantor soal temuan SHP BPK. Padet ya. Jadi ini benar-benar spesial nih pemirsa. Karena apa? Karena di sela-sela kesibukannya Pak Wawali, ini akhirnya alhamdulillah akhirnya bisa semobil juga, berhasil nggak nyopirin Bang Deddy. Iya. Nih Bang, Abang nih kalau dilihat nih sibukan mana sih Bang waktu jadi GM dulu atau jadi Wawali? Pasti jadi Wawali ya. Wawali. GM dulu karena Unga sudah bisa jalan sendiri. Terus manajer-manajernya ada Mbak Dita, Bang Pur, Pimret, terus ada Bang Tasron, ada Pak Santor juga dulu. Kalau udah kasih tugas gitu udah tahu, udah paham. Bahasanya pakai kedipan mata pun udah paham gitu. Udah tahu gitu ya Bang maunya apa gitu ya. Maunya apa. Emangnya kalau yang ini terus di sini nggak Ya, gitu Bang. Adaptasi lah. Adaptasi biasa lah. Iya. Bang, kalau begitu sibuknya Abang nih sekarang gitu ya, Abang pernah nggak ngerasa stres atau gimana gitu? Oh iya, tapi stresnya ini kan amanah ya dari masyarakat Kota Bengkulu, mendampingi Bapak Haji Hasan, Proyek Uang. Corporate culture itu beda. Bedanya di mana tuh Bang? Di swasta itu ketika kita ingin memutuskan sesuatu itu bisa dalam tempo yang singkat. Tetapi di birokrasi ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kemudian ketika punishment and reward, kalau di perusahaan swasta ada karyawan yang bandel, hari itu juga bisa kita cat. Tapi di birokrasi nggak bisa. Berarti ini tantangannya memang beda-beda ya Bang? Beda-beda. Apa nih? Kalau Bang membandingkan nih, tantangan ketika jadi GM dan tantangan ketika jadi Wawali. Kalau ketika jadi GM, berjuang bagaimana caranya televisi itu menjadi terbaik di Indonesia. Dan alhamdulillah itu sudah buktikan. Di Indonesia loh pemirsa. Ini bukan main-main. Tapi tanya dengan Unga ini. Unga pernah nangis belum? Udah, kemarin Bang Deddy udah pernah. Ingat banget tuh pemirsa lagi siaran tuh dimarahin Bang Deddy pun juga udah pernah. Terus kalau ini, kalau Wawali tantangannya? Tantangannya bagaimana caranya janji-janji kampanye kemarin itu kita wujudkan. Dan juga tidak gampang. Iya. Karena banyak tadi fase-fase yang harus kita lalui. Kemudian semuanya harus secara birokrasi. Tapi ada beberapa hal yang abang coba adopsi. Ketika di swasta dulu
kita pakai target kerja. Iya. Ya benar. Ingat kan? Bener banget itu, pakai target kerja. Jadi kapan bisa selesainya gitu? Iya. Oh, gitu. Kalau nggak bisa nih apa masalahnya nih? Apa masalahnya? Itu yang Gitu kan? ini. Nah itu. Ya, boleh tanya sama pejabat lain kayak gitu. Apa kalau misalkan rapat sama asisten kepala dinas? Sekarang saya minta pakai target. 2 hari, 3 hari, seminggu, 15 hari, 1 bulan harus pakai target. Kalau nggak gitu lama. Birokrasi, mohon maaf, tidak menyalahkan yang ada sekarang, tapi memang kan ini menasional. Kenapa kemudian pusat membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? RB itu reformasi birokrasi. Nah itulah salah satunya ingin pemerintah itu terjadi reformasi di birokrasi. Di birokrasi yang lamban itu harus kita hilangkan. Birokrasi yang berbelit harus kita hilangkan. Birokrasi yang cenderung mohon maaf ada pungli harus kita hilangkan. Nah, inilah perjuangan kita untuk bagaimana menghilangkan stigma, image yang negatif terhadap birokrasi, dan kita yakin pasti bisa. Insya Allah bisa. Nah bang, ini gue ada pertanyaan. Tapi abang harus jawabnya pilihan ganda A atau B gitu, bukan esai bang. Enakan jadi GM atau Wawali bang? Kan pilihannya ganda bang. ya, pilihan ganda itu kan ABCD. Iya, A, GM. A GM enak B. gitu. B gitu. Terus C-nya dua-duanya gitu. Enggak ada bang, ada 2. Iya. Apa bang, ayo. Supaya nggak nilai kurang, kita lakukan aja soal itu. Karena dua-duanya enak. Dua-duanya enak Dua-duanya ya. enak. Iya. Ada beda-beda enak tantangan. ya, beda tantangan. Terus bang, dengan kesibukan abang nih sekarang ini, abang istirahat tidur berapa jam sih sehari? Wah, ini dia. Di kantor Tung itu kayak dokter praktek kita. Nggak ada jamnya ya? Nggak, maksudnya habis tamu ini gitu loh. Pulang kantor itu jam 6. Kemudian malamnya ada tamu lagi di rumah. Terus kebetulan sekarang saya ngurus partai juga. Jadi waktu istirahat berkurang. Karena istirahat berkurang, geraknya kurang, supaya ngimbangi kita kemakan kan. Makanya dulu pas kampanye karena jalan kaki, energi itu kan habis jalan kaki. Ini ketika sudah dilantik, kita kerjanya banyak, takut sakit, makannya seimbang. Iya, makanya sekarang naik ini. Ini harus diet kayaknya. Padahal kalau dari dulu nih kan Bang Deddy ini adalah salah satu sosok yang sangat menjaga penampilan gitu ya. Maksudnya makanan pun juga dijaga gitu. Sampai sekarang juga masih, tapi ya Bang ya, walaupun makannya banyak. Iya. Cuma di kurang gerak aja nih sekarang, udah mulai treadmill lagi, udah mulai angkat beban lagi gitu. Sempet tapi ya Bang olahraga Bang. Sekarang harus disempatkan karena ini yang ngomong direktur rumah sakit RSHD Bunda Vista. Kata beliau, Pak, Bapak itu perlu dipaksa Pak. Jadi jangan istirahat. Kan kita nih semangat nih, udah dilantik, pengen pokoknya apa yang kita dulu janjikan pengen segera kita realisasikan. Seperti pasar, terus merepekkan warung Remang-Remang itu. Kemudian berapa program lain yang ternak pembenahan. Nah kadang-kadang kita lupa waktu. Nah, sekarang ada sakit baru. Apa tuh? Tensi. Waduh. Nah, gawat ini. Emang udah bawaannya marah. Jadi pengen marah-marah terus. Nah ini ada juga nih pertanyaan nih Pak. Semasa abang jadi GM sama semasa sekarang abang jadi Wawali, mana yang lebih banyak marahnya? Kalau dulu kan ya memang Bang Deddy ini kan pemirsa adalah sosok yang perfeksionis gitu ya. Maksudnya hal detail pun juga Bang Deddy ini selalu ngeliat gitu loh ya. Sampai suara nih paling inget banget suara apa sih, suara voice atau suara di TV itu aja berbeda dikit aja gitu tuh tahu banget Bang Deddy. Nah mana nih Bang yang lebih banyak abang marah? Tapi kata dokter nggak boleh marah ya. Karena itu energi kita menjadi berkurang. Karena saya bilang sama para pejabat, tolonglah apa perintah tertinggi wali kota dengan
wakil wali kota sesudah itu bupati. Sekarang kita coba membedakan para lurah dan camat. Iya. Kalaulah lurah dan camat itu benar-benar maksimal kerjanya, maka tugas wali kota, wakil wali kota itu menjadi ringan. Iya. Tapi hari ini ada siring mampet karena sampah di depan rumahnya, itu lapornya ke wali kota, ke wakil. Waduh, masa wali kota, wali kota masih ngurusin siring Nah, gitu ya, Bang? itu dia. Bukan kita tidak mau, tapi apapun kejadian di Iya. tingkat kelurahan, itu idealnya lurah yang lebih dulu Iya. merespon itu kan. Iya. Kemudian kalau lurah tidak mampu pada level kecamatan, sehingga berjenjang tanggung jawab dan kewenangan itu. Nah, nanti pada skup lebih tinggi baru wakil wali kota atau wali kota. Iya. Nah, dulu kan kita misalkan di internal RBTV kan, Iya. kan ada misalkan urusan marketing nih, ya marketing selesaikan dong. Iya. Nggak mungkin semuanya GM kan. Iya. Oh, kalau udah cukup parah baru naik ke manajer kan. Nah, oh, manajer juga nggak bisa memutuskan baru ke GM. Iya. Nah, GM kita putuskan bersama. Jangan apa-apa kalau melapor sama Pak Muslim selaku direktur, ya buat apa kita digaji kan? Jadi melapor pimpinan itu kalau memang sudah nggak mampu lagi. Nah, saya pengen juga begitu. Lurah dan camat ini, kepala PD, ketika melapor pada jenjang lebih tinggi, sesda wakil wali kota atau wali kota, itu benar-benar sudah nggak mampu mereka atasi. Iya. Kalau dulu zaman Orde Baru, kalau ada pejabat misalkan bupati wali kota turun tiba-tiba, itu mereka cemas. Udah takut ya, Bang, ya? Oh, ada nggak beres ini. Parah banget gitu ya. Ada nggak beres ini kan? Tapi hari gini, Seneng banget, Bang. Turun banget. wah dibantu kita. Ya bukan soal dibantu itu, tapi kan berarti kan dia nggak cakap menyelesaikan. Tapi nggak semua, artinya lurah dan camat di kota ini luar biasa juga. Kita terima kasih. Tapi kita ingin lebih maksimal lagi. Iya. Kalau saya punya teman lurah di Jakarta, itu mereka bilang kalau musim penghujan Pak nggak pulang-pulang. Karena apa? Mereka memastikan daerah mereka itu kalau banjir ada sampah cepat ditangani gitu. Saya sekarang juga gitu. Pengennya gitu juga ya, Bang, ya? Apa kalau musim penghujan, Iya. alhamdulillah di rumah dinas maupun di rumah lama itu kan jarang banjir, enggak lah. Tapi cemas, waduh, hujan lebat gimana nih banjir nih gitu. Iya, Bang. Cemas. Bunga kalau banjir udah, Bang, pasti jam 9 nyampe kantor sekarang. Ya itu dia. Karena ditutup semua jalan. Mm-mm. Rawamakmur gitu kan, Tanjung Agung. Nah, banjir itu ada memang misalnya di tingkat lingkungan itu karena drainasenya yang mungkin tidak maksimal lagi penangkalan. Iya. Karena itu butuh gotong royong dibukul pisah itu kan. Iya. Tapi memang ada banjir kiriman yang kita nggak bisa melawan alam. Iya, benar. Kayak misalkan banjir Sungai Muara Bangkulu meluap, gimana coba? Iya. Nah, terkadang publik bukan pemerintah tidak mau dikritik, tapi kalau sudah alam seperti ini gimana? Gitu kan. Nah, ini memang dilematis. Kita sudah mencoba mencari solusi untuk di kawasan Tanjung Agung itu bikin semacam kanal. Jadi ada tanah rakyat, kemudian tetap milik mereka. Kita bikin kanal, nanti bisa juga buat kolam ikan segala macam gitu. Sehingga kalau airnya meluap bisa ke kanal gitu. Mudah-mudahan tolong doanya Ya, pada amin. pemirsa. Semoga aja. Ikut doakan ya pemirsa ya. Ya. Nah ini Bang Abang kan juga apa ya, apalagi di awal Abang dilantik pun sudah langsung gitu turun ke pasar gitu ya, Bang. Dan yang paling keren banget itu Abang yang nutup Alexis gitu. Oh. Iya, maksudnya Abang tuh Gila jadi ya. wih, berani banget gitu. Nekat. Abang, iya maksudnya Abang nggak takut apa misalnya tuh diteror orang? Pernah nggak sih Bang diteror gitu? Atau Abang nggak takut gitu loh keamanan Abang agak terganggu gitu? Kan dulu udah sering jadi wartawan di teror. Oh iya ya. Jadi kan ceritanya ngobrol sama Pak Wali kan. Iya. Kita udah deklarasi kalau Bengkulu kota religius. Kemudian lihat di daerah lain itu bencana di Palu, bencana di Donggala, kemudian di Banten. Itu menurut para ulama salah satunya Allah murka. Allah murka itu karena banyak tempat maksiat. Lah, di
Bengkulu ini kok banyak tempat maksiat. Kita ini sudah declare sebagai kota religius, kemudian juga banyak tempat maksiat. Wah, ini nggak bener. Terus pakat kita, gimana kalau yang ditertibkan yang di pantai? Mohon maaf, di pantai itu kalau dia berusaha yang benar, jual kelapa muda, nggak menyediakan wanita, kemudian tidak ada tua, kita biarin. Tapi yang menjual tua, kemudian ada juga wanita malam, udah kita peringatkan, tolong ya. Ya dia bilang iya gitu, tutup. Besok buka lagi, kita sita lagi, kita ambil lagi tuanya. Ini kayaknya nggak nyelesain masalah ini. Terus saya bilang sama Pak Kapolres, terobohkan aja ya. Jadi Pak Kapolresnya kaget, ya boleh Pak katanya. Ya udah, tapi ditandain dulu. Tandain dulu, kita pastikan betul sudah 3 kali diperingatkan, kemudian kita kasih silang. Silang, kemudian tim eksekutor datang, maka dirobohkanlah. Dirobohkan, bukan kita tidak ingin saudara kita berusaha, silahkan, tetapi mohon jangan menjual yang kayak gitu, karena gini orang jual tua itu yang konsumsi juga anak-anak. Dia murah meriah, anak-anak. Itu di benteng, di belakang benteng Marlboro itu kan ada simpang tuh. Itu orang jual tua itu kayak orang jual air mineral, gila nggak? Masa kita biarkan kayak gitu? Nah disitulah saya agak sedikit mengkritik para lurah dan camat. Kemana sih lurah? Kemana sih tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat? Masa dibiarin gak gitu? Mereka sudah minum gitu, dia mabuk, terus dia berantem sesama pemuda, itu banyak yang meninggal. Gara-gara ditusuk pakai pisau. Nah itu yang sebenarnya mohon masyarakat memaklumi dan mengerti kenapa kita benar-benar berjuang memberantas maksiat, terutama khususnya tua itu, karena tua itu benar-benar merusak. Kemudian bilang yang di Sungai Hitam kan ada bekas terminal tuh. Terus yang warga sana, Pak, kami juga banyak sini Pak, gitu ngelapor gitu kan. Saya cek ternyata bener itu eksterminal itu jadi tempat lokalisasi. Ada wanitanya, ada ininya, ada kayak diskoteknya gitu loh. Padahal ruangannya kecil-kecil. Kayak warung-warung gitu. Warung-warung gitu. Waduh, enggak benar. Saya sama Pak Kadisub, ini yang punya siapa? Kota Pak. Lalu mereka ini nyewa? Enggak Pak. Lalu ya nempatin aja. Wah, saya bilang enak betul. Udah nempatin punya pemerintah, kemudian mereka jualan lagi di sana. Jualan, maksudnya jualannya nggak benar kan? Wah ini nggak benar ya. Siapa yang Kadis PU? Kan banyak, ada 50 kios tuh. Pak Kadis PU, tolong pinjam alat beratnya. Berapa Pak? Terobohkan ini gitu kan. Berani. Itu yang Alexis X itu juga bikin ini loh Bang, maksudnya jadi apa sih, jadi trending topik juga gitu. Iya itu rame itu. Ya tahu juga siapa yang ada di belakangnya gitu Bang. Makanya jadi udah menitipkan yang di Sungai Hitam, terminal Sungai Hitam. Saya bilang sama lurah yang di Betungan juga ada. Betungan terminal. Saya bilang sama lurahnya, Pak Lurah sampaikan dengan yang usaha jual tua dan itu silahkan dibongkar sendiri biar bisa dipakai sengnya, kayunya gitu. Kalau enggak nanti kita kirim alat berat. Enggak sempat kita kirim alat berat udah langsung mereka bongkar sini. Udah takut duluan. Apalagi udah lihat beritanya kan. Gawat ini. Ini Pak Wali ini nekat nih, gila nih tanya kan. Iya. Tapi Abang pernah nggak diteror gitu selama jadi wali? Pernah. Iya, itu kan risiko jabatan. Risiko jabatan. Dan semua yang saya lakukan itu atas izin dan perintah wali kota. Nah, itu juga Bang. Banyak nih masyarakat yang ngomong kan, ini Pak Wali kerjaannya kok lebih dari Pak Wali Kota gitu. Maksudnya lebih banyak gitu turun gitu, dan lebih sampai ada yang bilang ini apa yang kerja malah Pak Walinya. Nah, gimana nih Abang menanggapi tanggapan masyarakat yang seperti itu? Saya dengan Pak Wali ini kan teman lama, udah tahu. Jadi chemistry kita itu sudah telepatinya itu udah tinggi lah Pak gitu.
Dan kami komunikasi itu sampai istri bilang kayak orang pacaran. Oh iya, iya. Udah semasukan gitu ya kalau bahasa kita. Iya, semasukan. Jadi apapun saya lakukan itu saya lapor beliau dulu. Iya. Pak Wali, ini ada begini, oh silakan lanjutkan dong Pak. Jadi semua itu atas pengetahuan beliau, kita beliau. Malah ada banyak beberapa yang mereka beliau minta saya melaksanakan. Misal beliau minta Pak Ando keliling ke seluruh OPD. Ando pastikan di sana disiplin PNS seperti apa. Kalau ada kira-kira yang melanggar, Ando kasih tahu, kita langsung berikan sanksi. Tapi itu baru beberapa saya jalankan ke beberapa OPD, terutama OPD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Salah satunya Dukcapil. Dukcapil ini kan tempat orang bikin KTP, orang bikin KK. Nah, saya datangi situ. Awalnya kan di sana panas, kemudian semeraut. Saya bilang lantainya itu kotor banget. Saya bilang gimana mau nyaman kayak gini, tolonglah dirubah. Saya bilang gitu. Terus ya Pak, katanya. Kapan? Berapa lama bisa bersihkan lantai ini? 2 hari Pak, katanya. Nah, besok 2 hari. 2 hari datang lagi. Yang bekas apa yang udah kayak tanah yang sudah berkarat gitu kan, udah nggak lagi. Kalau cuma pas datang sana tiba-tiba ngepel yang itu kan. Ya kita datang ngepel gitu. Udah tahu, udah takut duluan ya. Ya maksudnya gini, ini kan kalau misalkan saya bayangkan begini, bilang sama Pak Darto Dukcapil, Pak Darto, mimpi saya, mimpi Pak Helmi, mimpi kita semua, mimpi masyarakat Kota Bengkulu, pernah nggak masuk di bank? Pernah katanya. Nah, kira-kira kalau misalkan Dukcapil itu kalau pelayannya kayak bank, selamat pagi Bapak, apa bisa dibantu? Oh asik. Hah? Iya. Itu dia, itu mimpi kita Om. Iya. Nah, tahun ini sudah dianggarkan counter depan itu dirubah, dipercantik sehingga masyarakat menjadi nyaman. Jadi hal-hal kecil seperti itu biayanya untuk rehab itu paling 200 juta. Iya. Maksudnya 200 juta uang negara ya, bukan uang kita. Uang negara itu nggak besar, mampu gitu. Artinya terus AC saya bilang, cobalah AC-nya dihidupkan sehingga kan itu kan ratusan orang mengurus itu kan. Kalau AC-nya dingin kan orang juga nyaman. Iya. Jadi kalau udahlah kotor, AC-nya nggak hidup, gimana mau yang melayani juga kadang-kadang nggak sabar, yang dilayani apalagi pengen cepat. Nah ini harus kita rubah secara perlahan. Insyaallah ini yang namanya merubah itu kan tidak bisa simpel lagi. SDM-nya harus kita cari pengertian juga. Tapi alhamdulillah mereka udah ngerti kok niat kita seperti itu. Dan Pak Wali lanjutkan loh. Itu tolong dikawal terus. Termasuk perizinan juga. Sampai Pak Wali itu untuk mengurangi dan menghindari tindakan-tindakan pungli, itu sampai mengeluarkan surat edaran dilarang melakukan pungli di mana OPD manapun. Jadi kalau misalkan ada ngurus izin segala macam, nah itu jangan mau kalau misalkan biar cepat begini, itu nggak ada. Kota Bengkulu nggak ada yang kayak gitu. Semua ada bersih. Lapor kita nanti. Bisa langsung lapor, langsung ke walinya boleh, wali boleh. Nah, kalau kayak gitu boleh melapor sama wali. Tapi kalau sering mampet janganlah. Bukan nggak boleh maksudnya. Sama lurahnya aja dulu sama ya. Lurah dulu gitu kan. Nah ini kan abang kan super sibuk ya, super sibuk. Dulu abang jadi GM aja sering nih abang malam pun masih ada di kantor gitu ya. Pulang pun juga jarang gitu kan Bang. Jangan dibuka nanti ketahuan seperti si Dan itu ya pasti keluarga memang sih istri mungkin Gian udah dari dulu udah terbiasa ya Bang ya dengan kondisi abang yang super sibuk ini gitu. Nah kalau sekarang Bang, abang bagi waktu sama keluarganya jadi gimana Bang kalau udah lebih sibuk gini? Bener itu tuh si Akbar sama Faiz protes. Iya. Bapak ini sibuk nian lah. Dia kan udah besar ya, udah SMP gitu. Jadi nggak ada lagi waktu buat kami. Main gitu ya, Bang. Itu serasa diri sembilu. Terus mamanya, papa itu kan kerja. Tapi kan tetap aja. Jadi waktu yang paling buat keluarga itu kadang-kadang sebelum mereka tidur kita tendangi dulu. Itu pun pas lagi kosong kan. Tapi kalau misalkan saya dengan Pak Wali itu kami rapat itu sampai jam 2 gitu.
Jadi bicara soal kota ini, terkadang kami berdua aja apa sih lagi gitu. Selalu berpikir begitu. Dan alhamdulillah kami itu tipikalnya sama, pengen cepat. Sama-sama Paham kan? kreatif, sama-sama pengen cepet, pengen cepat. perfect pokoknya ya Bang ya. Ya kan kita itu ketika diberi amanah jangan tanggung-tanggung. Iya. Kerja tanggung itu nggak maksimal loh. RBTV itu karena kita kerja keras semua loh. Bisa survei Nielsen dari seluruh TV yang ada di Kota Bengkulu yang bersiaran, bukan hanya lokal loh. Jadi ada Metro, ada siapa saja. Kita tertinggi yang paling ditonton. Coba. Tapi kan itu baru kita nikmati sekarang. Dulu ketika Bang masih di sana mungkin kesal kan, wah bla bla bla. Tapi kan setelah kita dapatkan positioning kita terbaik kan, tentu wah ini ternyata ini Mas Bani. Dan itu pun juga jadi gaya kerja yang seperti itu tuh jadi mau tanpa kita sadarin. Jadi kita kalau misalnya ada yang lelet-lelet gitu, jadi kita kesel sendiri karena udah terbiasa digembleng harus cepet gitu. Harus harus cepat, harus beradu dengan waktu gitu. Iya. Detik mainannya. Pokoknya harus cepat. Yang lelet tinggal. Iya. Itu. Terus Bang, kalau misalnya Abang rapat masih ini nggak Bang, closingnya masih berapa kali gitu? Pasti Bang Deddy nggak paham nih maksudnya. Jadi biasanya kan saking banyaknya gitu yang disampaikan gitu. Terakhir tapi terus, masih terakhir lagi gitu. Oh, nggak jadi itu. Yang gitu. Kalau sekarang masih kayak gitu nggak Bang? Kan sudah ini ya. Sudah kebiasaan gitu ya. Maksudnya selalu ada sesuatu yang ini belum harus benar semua gitu loh. Bagi Bang Deddy ya semua tahu lah, apalagi karyawan RBTV ya pasti sudah tahu Bang. Kalau Bang Deddy itu tipenya ya memang ini jangan sampai ada yang terlewat gitu. Harus cepat, sempurna. Ya kayak gitu. Sekarang pun juga masih kayak gitu Bang. Itu titipan juga loh Bang, pertanyaan dari Mbak Dita. Iya. Itu. Ya gimana ya? Iya gitu loh. Karena kan saking banyak betul yang kita sampaikan gitu kan. Kita juga mungkin mereka udah bosan juga kan kelamaan gitu. Tapi sekarang kan sama lah kayak dulu. Kalau memang sudah jalan on the track, main juga gitu loh. Ya kan? Kayak di RBTV dulu kan, bikin program ini. Gimana Kak? Bla 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 bla. Udah paham kan? Purnama bikin gini. Berita tuh kayak gini loh. Coba lihat TV nasional, kita bandingkan Bapak. Nah, sekarang konsepnya hampir sama juga. Saya bilang sama Pak Sekda tadi, coba dong kita bikin terobosan apa ini. Nah, salah satunya kemarin kan soal operasi lurah dan camat. Lurah dan camat ini karena mereka itu langsung berhubungan dengan masyarakat, maka pemilihannya itu harus melibatkan masyarakat. Jadi nanti kayak sistem pilkada itu, ada debat publiknya, kemudian ada tes kesehatannya, pokoknya keren. Tapi ini terbuka oleh semua ASN yang terlibat itu boleh. Nah, masyarakat juga ada di sana untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh para lurah dan camat. Wah, ini kita tunggu nih pemirsa nih. Yang pasti ini memang program-programnya Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota kita nih keren-keren. Mulai dari mobil rakyat, yang terbaru ya. Ini pertama kalinya loh mobil BD1, BD2 itu dipakai untuk nikahan. Belum pernah ya di tempat lain ya? Belum pernah Bang. Unga sayangnya udah nikah Bang. Kalau nggak belum nikah mau juga Bang. Ya. Ini kan sejarah, maksudnya gini orang nikah sekali seumur hidup, kemudian bisa menggunakan mobil plat daerah itu nggak banyak. Tapi biasa yang namanya kebijakan pro kontra. Karena begini, ya mestinya mobil pribadi dong. Kalau mobil dinas kan memang punya rakyat. Saya bilang mobil pribadi saya ada, tapi keluarannya lebih tua gitu loh dari mobil RBTV dulu. Mau yang itu juga nggak masalah. Tapi intinya bagaimana masyarakat itu bisa merasakan apa yang mungkin gimana sih naiknya mobil BD1, BD2 gitu loh. Dan kami sering menyampaikan ini mobil rakyat.
dibeli uang rakyat dan milik negara yang pernah kita merasa memiliki. Dan jabatan itu nggak lama juga, balik ini 5 tahun. Kalau rakyat percaya diberi amanah, diberi lagi. Kalau enggak, makanya nggak ada istimewa lah. Hidup ini juga sementara, biasa aja lah, nggak usah. Dan mohon kalau misalkan kalau abang mungkin salah langkah keluar ingat nggak apa-apa. Ya seperti Bang Deddy yang lama lah, nggak berubah. Nggak berubah. Ini sebenarnya kalau nih pemirsa tahu Bang Deddy ini masih ingat banget nih. Flashback dikit ya Bang ya. Apa itu? Pertama kali ngeliat abang dulu tuh Bang waktu nggak kuliah. Zaman kuliah itu abang ngisi ini apa? Pelatihan jurnalistik, waktu itu nggak jadi steering committee. Oh. Iya sebenarnya. Jadi waktu itu abang masih jadi pemret RB waktu itu. Terus ini apa? Ya di pikiran Unga kan udah tua ya Bang. Unga ini jujur banget ya orangnya. Keluar dari mobil kan nyambut gitu Bang. Wah, masih muda ternyata. Ganteng, masih muda ternyata. Tapi ini diedit nanti ya enggak ya? Enggak, ini enggak diedit. Iya. Nah Bang, balik lagi nih ya Bang ya ke apa? Perjalanan hidup abang lah gitu. Sebelum di RBTV kan abang juga di RB ya Bang ya, gitu kan. Bisa abang cerita sedikit gak sih Bang, gimana gitu? Maksudnya kenapa sih akhirnya apa? Ya maksudnya abang dari wartawan terus sekarang akhirnya jadi wawali gitu. Maksudnya dunianya tuh kan berbeda gitu ya Bang. Dunia media gitu terus ke politik. Apakah sebelumnya juga ada nih dunia sebelumnya gitu, sebelum media? Jadi itulah namanya kehidupan. Rahasia Allah kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita tidak tahu. Abang punya prinsip dari dulu, biarkan hidup ini mengalir seperti air, tetapi muaranya kita arahkan gitu loh. Kalau mengalir bebas-bebas saja kan nggak diarahkan. Diarahkan seperti apa? Cari yang terbaik. Abang bersyukur ketika dulu awal menjadi wartawan oleh Pak Muslimin, dipercaya menjadi redaktur. Abang pemret termuda se-Jawa Pos. Kemudian kalau pertemuan Jawa Pos awal-awal dulu, padahal sampai ngomong kamu siapa gitu. Karena masih muda. Karena masih muda, karena dulu terakhir itu memang banyak yang muda, tapi masih zaman saya itu banyak yang muda tuh nggak bisa dihitung gitu. Jadi siapa dikira bukan? Iya, kamu siapa sih kayak gitu. Anak kecil gini gitu. Nah, tapi yang nama swasta itu kan siapa yang dipercaya dan mungkin dinilai cakap oleh pimpinan itu dapat. Kemudian mengalir nggak pernah kebayang sih bisa maksudnya terjun ke politik kemudian ini. Tapi ya sebagian juga paham nyerempet dulu kan pernah ada salah satu 2010 tawarin dari Cawagup. Sempat ya, sempat. Ingat Kenapa Bang nggak? Ingat? Itu karena belum garis tangan kan. Garis tangan terus juga ini ya Bang ya. Iya. Jangan dulu lah gitu kan. Gitu. Gimana Bang? Gitu. Ini kita udah sampai nih pemirsa ya. Jadi Pak Wali mau rapat dulu. Gimana sih? Gimana parkirnya nih? Gitu. Nah terus 2012 periode pertama Pak Wali itu udah ngajak. Tapi waktu itu abang yang nggak pede, gitu aja. Abang nggak pede karena belum siap lah semuanya. Terakhir, jangan dulu lah, ya. Memang jangan. Bunga ingat kan? Sekarang waktu abang jadi mau jadi wawali itu aja kita udah pada nangis pemirsa. Ini abang ya. Naik Bombay ya. Iya. Sayang ninggalin Unga, Dita, orang-orang hebat semua. Di sini ya Bang rambutnya. Iya. Ini pasti kaget nanti yang nyupirin Unga di sini. Itu pada sampai nih. Iya. Ternyata disupiri oleh presenter tercantik Supervisi Bengkulu, Bunga Eri Ariza. Ini beneran atau? Ini punya anak 2 seperti masih gadis. Jangan tertipu ya pemirsa, ya sudah 2 anaknya. Bang, jangan buka kartu Bang. Jadi pemirsa, ini Pak Wali mau rapat dulu. Nanti kita sambung lagi. Boleh. Sambung lagi pemirsa. Nggak lama kok, paling sekitar 15 menit.
bisa berapa kali sih Bang sebenarnya? Rapat bisa kadang dari pagi sampai sore. Habis rapat ini sampai sore. Ini termasuk cepat ini, jam 5 ya. Cepat. Pulangnya Jam 6 maghrib gitu kan. Kalau udah pada sepi baru pulang. Ya kan ini kan sudah pilihan. Sudah pilihan menjadi pelayan rakyat. Ini kan kita ini kan pelayan. Nah, sebelum kita ini Bang, pasti Abang capek nih ya. Lelah nggak sih Bang? Ya, tapi insya Allah kalau kita ikhlas akan beribadah, itu kata para ulama. Abang suka nyanyi nggak Bang? Nyanyi suka dengar tadi. Dengar tadi. Ya. Tapi kayak di acara-acara gitu, kemarin terakhir lihat Abang nyanyi juga nih waktu apa di panggung sama si Aisyah itu ya Bang ya? Iya ya. Nonton nggak Bang? Iya. Sama kita. Iya. Abang suka biasanya kalau nyanyi sering bawain lagu apa nih? Kalau di kondangan pasti disuruh nyanyi kan biasanya? Ya, kondangan kan sama istri. Iya. Lagu andalannya dari kuliah dulu sampai sekarang itu jangan ada dusta di antara kita. Kalau mau duet boleh, mau duet. Sayangnya emang nggak hafal lagu itu. Nggak hafal ya. Ya. Abang suka lagu apa nih selain itu? Yang nggak duet lah. Nggak duet ya. Ya. Tadi kan kita cerita unganannya soal gimana rasanya menjadi wakil wali kota. Sejatinya di Al-Quran itu bahwa di dunia ini hanya senda gurau belaka. Wih, ada tuh lagunya tuh. Terus dunia ini panggung sandiwara. Nah. Kemarin abang memerankan selaku wartawan. Terus memerankan diri selaku pemret. Terus peran sebagai GM. Hari ini perannya sebagai wakil wali kota. Itu semua rahasia Allah, kita nggak tahu. Bunga kemarin menjadi mahasiswa, menjadi wartawan, terus presenter hari ini, presenter ternama dan kondang semua Provinsi Bengkulu. Tapi belum bisa ngalahin Abang Bang sebagai host Bengkulu Berdialog. Iya. Kangen juga tuh kapan ya kita Bengkulu Berdialog. Jadi kemarin itu juga selain GM bawa acara Bengkulu Berdialog. Intinya ini panggung sandiwara. Kita coba nyanyi lagu panggung sandiwara nih Pak. Gue mau pegang handphone ini tidak boleh. Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Nah, ini cerita kehidupan. Setiap kita dapat satu peran yang harus kita mainkan. Ini adalah cerita kehidupan. Jadi Bang, kalau ngomong-ngomong lagi tentang kehidupan tadi Bang, tadi kan Abang sempat ngomong nih kalau ternyata di awal sebelum Abang jadi wawali ini pun juga sudah pernah ditawarin untuk jadi wagub gitu kan. Terus sudah pernah juga ditawarin jadi wakil wali kota juga gitu kan sebelumnya gitu. Akhirnya apa sih yang bikin Abang tuh berpindah gitu loh, maksudnya dari dunia media gitu ke politik? Apa yang bikin Abang jadi lebih yakin gitu menentukan pilihan hidup itu? Nah, pada akhirnya ini kan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu kan, bahwa nanti
pada tanggal sekian kamu akan memerankan ini, pada hari itu kamu akan ini. Tapi kan itu kan bicara soal takdir ya. Nah, kalau soal kenapa harus terjun sini, ini kalau bahasa idealisnya, kalau kemarin kita punya karyawan 100 orang, abang berbuat untuk orang 100, artinya ingin melakukan pengabdian, bekerja bagi 100 orang dan keluarganya. Tapi ketika menjadi wakil wali kota, ini salah akan menjadi ladang amal. Kerja kita itu juga untuk seluruh warga Kota Bengkulu, selama itu amanah. Nah, ini memang berat. Hanya mohon doanya tetap istiqomah, tetap amanah. Ini kata-kata ini gampang diucapkan, tapi terkadang itu sulit untuk dilakukan. Cuma selalu ingat, Dad, ini sementara, Dad. Kadang-kadang saya ngomong dengan diri sendiri, Dad. Ingat, Dad, sementara nih, Dad. Terus abang ada nggak sih bang cita-cita misalnya suatu saat nanti jadi misalnya jadi menteri, jadi presiden pada akhirnya gitu? Ya kan bang? Kan semuanya di awal dari memang dari bawah gitu kan, dari wakil wali kota. Ya kita jalani saja, kan konsep awalnya kan gitu, jalani saja kehidupan ini, tapi dengan sesuai target-target yang ideal. Ambisi boleh, tapi tidak boleh ambisius. Ambisi itu kan keinginan, sah-sah saja kalau misalkan setelah ini punya keinginan lain. Tapi kalau kita kembali ke agama, juga harus qanaah, menerima alhamdulillah dari memegang amanah ini gitu. Tetap bersyukur. Dulu alhamdulillah jadi GM, sebelumnya alhamdulillah jadi Pemret, sebelumnya alhamdulillah jadi wartawan. Kan sebenarnya kita nggak tahu kehidupan ini kan. Abang itu 4 bersaudara. Kakak yang tua PNS, sekarang asisten 2 di Muko-Muko. Kakak nomor 2 juga PNS, kepala dinas di Muko-Muko. Yang nomor 3 itu juga PNS di provinsi. Nah, dari 4 bersaudara teman abang sendiri yang tidak menjadi PNS. Jadi wakil wali kota bang akhirnya. Sekarang menjadi wakil wali kota. Nggak tahu rahasia Allah kan. Dulu ketika Muko-Muko baru dimekarkan, karena dulu juga berjuang juga ditawarin, tapi udah enak terlanjur enak jadi wartawan gitu kan, saya tolak menjadi lamaran jadi PNS di Muko-Muko. Terus bang, apa nih yang abang kangenin atau rindu nih masa-masa di media, masa-masa jadi GM? Kaget mereka kenapa Unga ini. Ini pemirsa, kebetulan lagi raja dari Dinas Perhubungan melarang mobil batubara lewat di sini. Jadi sambil kerja juga kita ini mantau kerja teman-teman Dinas Perhubungan. Nah, mereka kaget, kok sopirnya perempuan. Nggak Eri Arizal, itu kan presiden RBTV. Oh, apa sudah mundur RBTV? Melamar jadi drivernya Wali gitu kan. Ada yang bilang nge-grab ya sekarang katanya. Nge-grab Unga sekarang gitu loh. Pasti banyak pengen ini nih. Kalau Unga nge-grab, wah itu tuh lagi operasi nggak sekarang, lagi narik nggak, pengen dong disupirin sama Unga. Pasti yang mesen banyak para laki-laki. Iya bang, abang dulu kan waktu jadi host ini Bengkulu Berdialog itu kan juga sering nampil di TV, kan banyak fansnya juga ya bang ya. Apalagi ibu-ibu. Bener itu, bener. Iya. Jadi bersyukur banget jadi kerja di RBTV, kemudian bawa host. Jadi pas kampanye itu ibu-ibu, wah itu juga di RBTV itu gitu loh. Foto-foto gitu. 300 meter belok kiri. GPS-nya hidup. GPS-nya hidup ini. Dia tahu kalau supirnya nih baru nih. Iya. Belok kiri katanya. Terus gimana tuh bang? Jadi sudah ketemu masyarakat kan, turun ke kampanye gitu. Jadi memang
the power of mak-mak. Jadi kalau Sandi sekarang itu didukung mak-mak itu bener itu. Dulu abang dulu para mak-mak lah yang paling banyak. Belok. Nah jadi pas Ibu ya, ada power ya mak-mak. the power of mak-mak. Jadi kalau misalkan lagi turun kampanye gitu, oh mak-mak tuh wah selama ini cuma edit TV, sekarang turun ke tempat kita gitu loh. Jadi alhamdulillah tidak harus mengenalkan siapa sih Deddy Wahyudi. Orang udah tahu Deddy Wahyudi itu RBTV, terus bawa host berdialog, tapi nggak memanfaatkan RBTV, maksudnya bukan RBTV bawa ke politik, tapi sebelumnya kita kan memang dibesarkan di RBTV. Makanya saya bilang saya bersyukur diberi amanah oleh Pak Muslimin, kemudian teman-teman juga banyak bantu gitu kan. Bukan bantu kampanye, maksudnya selama di RBTV teman-teman kan support gitu. Bang, Jadi, pernah nggak bang ada fans yang apa sih nekat gitu bang selama ini gitu? Ada nggak sih bang? Fans nekat gitu kan, pengen ketemu, apa pengen ngebet, pengen foto bareng kayak gitu bang? iya. Ya ada sih, tapi masih batas wajar, nggak seperti Ungal, masih kalah sama Ungal. Ingat Ada. banget dulu waktu abang masih ini abang ya bawain Bengkulu Berdialog sampai dipajang di depan salon tuh foto abang. Oh iya itu ada salah satu peserta, terus dia senang difoto, pas fotonya dibesarin, Jadi dia kayak punya Bali. salon gitu kan, wah ini kaget juga. Terus tapi juga banyak bapak-bapak, ada misalkan waktu kampanye di Talangkering ada masjid yang masuk dalam gitu. Waktu itu saya masih ingat bulan puasa kan kampanyenya, habis tarawih itu dia ini, Pak saya ini penggemar bapak, udah bapak tua oh makasih Pak gitu, saya tuh nggak pernah lewat Pak acara bapak kayak gitu kan, kami rindu bapak keluar lagi di TV kan gitu. Ya Pak sekarang lagi kampanye Pak dia bilang gitu. Jadi dia suka buku berdialog, buku berdialog juga salah satu yang andalan TV kan, sampai sekarang juga begitu bagus, lebih bagus lagi dibawa sama GM yang baru kan Fatihan. Apa nih bang yang abang kangen ini bang? Apakah pengen nge-host lagi atau abang kangen pengen masuk ya inget proyeksi pagi gitu kan misalnya, apa nih bang yang pernah nggak sih bang abang misalnya lagi ini aduh kangen nih sama suasana RBTV kayak gitu? Yang pasti kan gini kalau misalkan lagi nonton TV, biasa abang kan ketika ada yang nggak benar itu kan selalu itu salah gitu. Sekali waktu pernah itu ngirim sama dia tuh sama Medi waktu itu ya. Macam aku kan bukan lagi TV. Kemudian berita juga kan waktu itu Purnama apa gitu ya. Terus ngasih, tapi masih kampanye waktu itu kan. Iya. Pur berita tuh gini Pur, kasih gini. Abang udah tahu sih. Cuman abang tuh ngasih masukan sebenarnya, Iya. bukan negor seperti pemeret dulu sebenarnya. Gini. Ya bang gini. Terus maaf Pur ya, abang nih masih rasa-rasa di GM. Gitu. Iya. Tapi pemirsa ya, waktu Bang Deddy itu memutuskan untuk untuk ikut pemilihan jadi wakil wali kota itu sempat sebulan itu ya bang ya nggak nongol gitu ke RBTV itu, kenapa bang? Abang ini Nggak kuat takut Om. sedih ya, Sedih Om. Jadi apalagi yang kita bikin acara digit karaoke itu kan, ya karena kita udah dekat kan, mohon maaf nggak sadar kita berpelukan gitu loh. Kayak kakak adik gitu kan, si Banu nangisnya, si Michi, terus si Zara juga kayak apa nangis. Ini kayak mau pisah jauh aja gitu kan. Abang juga nggak sanggup kan. Jadi Deddy Wahyudi yang pemarah itu tapi juga melo ya ternyata. nggak kuat juga. Jadi ya kan sering kita bilang semua family keluarga kecil gitu ya, kita dari pagi sampai malam bersamaan. Terus abang kan memang orangnya total, jadi kalau beri amanah itu ya total kan. Dulu mengurus itu total, nah, sekarang juga mengurusi kota ini harus total juga, nggak boleh setengah-setengah.
ada orang bilang begini, oh, Deddy Wahyudi itu terus serius orangnya ya. Dia ngomong sama teman, serius gimana ada temen? Kayaknya nggak kerjanya, lah iyalah. Katanya, wah Wali itu mau kerja gitu kan. Ya sebenarnya kalau posisi wakil itu lebih enak. Kenapa enak? Kita nggak ambil kebijakan. Terus resiko juga maksudnya kan wali kota yang terbesar lah bahasanya. Jadi kalau abang mau masuk kerja nggak apa-apa, nggak masuk juga nggak apa-apa. Ngapain nggak apa? Tapi kan bukan tipikal kita. Nah kita ini misalkan ada kira-kira yang nggak pas, kita nggak bisa diam, kita harus ngomong. Dalam 300 meter, Nah. belok kiri. Nah jadi kita nggak bisa diam melihat sesuatu. Contoh, ada lurah yang kerjanya nggak maksimal, ataupun ada kepala dinas yang nggak maksimal. Itu berangkat dari diskusi Pak Wali gini-gini. Udah kan laksanakan gitu. Alhamdulillah Pak Wali benar-benar memberi amanah buat saya gitu. Jadi beliau benar-benar support. Kami jaga betul antara wakil Belok kiri di depan. antara wakil dengan wali kota itu selama ini mungkin, atau di beberapa daerah juga lah maksudnya sering kurang akur. Nah ini harus kita jaga betul. Harus jaga betul. Saya juga harus tahu diri. Saya bilang sama waktu pas baru-baru masuk di kota, saya kumpulin semuanya kepala OPD. Saya ibaratkan kerja itu harus sesuai dengan tupoksinya. Kita ini sebagai apa, peran kita sebagai apa. Saya misalkan hari ini menjadi wakil wali kota. Saya ibaratkan kerja itu dalam sebuah organisasi ibarat antariksa. Antariksa itu ada orbit masing-masing. Jadi wali kota berada pada orbitnya, wakil berada pada orbitnya, sesda juga berada orbitnya. Nggak boleh saling lintas. Kalau misalnya keluar dari orbitnya itu tabrakan. Jadi kita sebagai wakil harus tahu diri sebagai wakil. Nggak boleh. Mereka harus dampingi karena kan gini. Kalau terjadi apa-apa kan tanggung jawab mereka kan. Ada satpol, ada dari kepolisian. Kita nggak tahu kan yang nama kita ini kan nggak semua orang suka sama kita kan. Tiba-tiba nanti ada orang yang niat tidak baik, gimana coba? Sebenarnya itu tadi karena jabatan melekat. Kalau diri pribadi siapa sih? Siapa sih lo? Berarti Bang, kalau misalnya Bang pengen jalan gitu kan sama keluarga, nemenin Bu Wali shopping misalnya gitu-gitu masih sempat nggak sih Bang? Ya harus sempat-sempatkan lah. Kalau kan kangen juga kita. Harus dikawal juga nggak kalau kayak gitu? Ya bukan kawal bahasa dia nemenin ya. Gitu. Kadang-kadang udah dibilang ini alhamdulillah mereka juga tanggung jawabnya penuh. Kadang sampai jam 12 belum pulang. Udah pulang Mas, bilang ngapain ke sini? Iya. Jadi ya gitulah. Nih Bang, terakhir nih Bang. Apa nih pesan yang ingin Abang sampaikan untuk masyarakat Bengkulu lah supaya ya maksudnya hikmah yang bisa dipetik dari kehidupan Abang bisa sesukses sekarang? Apa nih? Yang pertama banyak bersyukur. Apa yang kita dapat hari ini syukuri. Kan ada bahasa orang bijak itu bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi karena bersyukur membuat kita bahagia. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pemirsa. Gimana Bang? Enak nggak dengerin? Nyaman kan? Iya. Oh, bukan? Kapan lagi nih? Boleh. Makasih banyak Bang. Oke, waktunya, ya. Bang. Sudah Ya. ikut rapat, tadi udah tahu gimana kegiatan. Itu belum seberapa itu. Belum seberapa, iya belum Ya. seberapa itu. Cuman baru rapatnya aja, belum kalau ikut turun. Ya, turun sarapan Pak Wali sampai jam 2 malam rehat kita ya. Eh. Iya.
rapat sampai malam, Nah, ini pemirsa, sampai di sini dulu nih program kita kali ini di Sopirin RB TV. Tetap saksikan di Sopirin RB TV di episode selanjutnya. Saya akan nyupirin orang hebat lainnya. Ciao.